selamat hari Minggu dan Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu di saat ini dengan subjenjang anak kecil 2. Kita akan mendengar cerita dengan materi dari pokok bahasan, kegiatan gereja, dan subpokok bahasan koinonia. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ibu pengasuh ulang sekali lagi, pembacaan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini Bapa, di dalam ibadah sekolah minggu kami akan membaca dan mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami semua Tuhan, agar ketika firman yang kami baca dan kami dengar bersama, kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan kami dapat melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami semua Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Dua Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 yang berbunyi, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kamu, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah penderitaanku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Yesus kasihi, Makedonia adalah sebuah daerah di Yunani. Awalnya orang-orang Makedonia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah Rasul Paulus memberitakan Injil, maka banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam kehidupan mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak seperti dulu adik-adik sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka punya hidup itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hidup saling berbagi. Mereka selalu bersekutu, atau yang disebut dengan koinonia. Berkumpul bersama, saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga hubungan mereka semakin akrab. Mereka bersekutu itu, mereka melakukan ibadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka bersekutu untuk saling membantu. Sekalipun adik-adik, orang Makedonia ini sangat miskin dan menderita, tetapi mereka mau membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Dengan demikian adik-adik, arti dari koinonia adalah bersekutu. Ibu pengasuh ulang sekali lagi, arti dari koinonia adalah bersekutu atau berkumpul, dan bersekutu itu bukan hanya dengan orang-orang yang dekat saja, tetapi juga dengan orang-orang yang jauh. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, koinonia itu dilaksanakan supaya kita saling mengenal, saling membantu satu dengan yang lain. Dan bentuk-bentuk daripada koinonia itu adalah melalui ibadah perjamuan kudus, perjamuan kasih, dan membantu orang lain yang berkekurangan. Dengan demikian adik-adik, orang Makedonia mau mengajar kita sebagai anak-anak yang ada di subjenjang anak kecil 2 dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tetap bersekutu, baik untuk beribadah, untuk berdoa, untuk menyanyi, tetapi juga untuk saling menyayangi, mengunjungi, dan saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita ada dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada di subjenjang anak kecil 2, kami sudah dapat mendengar cerita arti daripada koinonia. Biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami anak-anak ini dapat melakukan semua yang kami dengar tadi, yaitu hidup untuk saling melayani, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa di saat ini bagi anak-anak asuhan kami dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati mereka semua. Berikanlah roh kepintaran, hikmat, akal budi, roh kedengar-dengaran kepada orang tua, terlebih roh takut kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi semua orang tua dari anak-anak asuhan kami ini Bapa, dengan usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Segala pergumulan hidup, Tuhan Yesus memberkati. Lalu juga Tuhan Yesus juga mau memberkati kami selaku para pengasuh. Tuhan Yesus kenal kami semua dengan segala usaha, tugas, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami mampu melakukan pelayanan terhadap anak-anak asuhan kami dengan penuh sukacita.
Inilah doa syukur kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua. Dan pada akhirnya kami mohon, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mau tinggal dan menyertai kami semua, hari ini, esok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Selamat siang dan shalom.